Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Amirul Amin dengan NIM 228113018 akan membuat presentasi dalam mata kuliah PTK yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Kartini MPD. Langsung saja kita ke proposal penelitian tindakan kelas, yaitu dengan tema peningkatan motivasi baca Al-Quran siswa di Madrasah Diniyah Taklimiyah Al-Anwar melalui penggunaan tajwid, metode pembelajaran interaktif dan inovatif pada kelas 4. Itu program PJJ PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SSC Syekh Nurjati Cirebon tahun akademik 2024-2025. Latar belakang: pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk generasi karakter dan berakhlak mulia, termasuk kemampuan membaca Al-Quran sebagai pondasi utama memahami ajaran Islam. Namun, motivasi siswa kelas 4 Madrasah Al-Anwar dalam membaca Al-Quran masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya antusiasme, partisipasi aktif, dan peningkatan keterampilan. Faktor penyebabnya meliputi metode pembelajaran yang monoton, minimnya penggunaan teknologi, dan kurangnya pendekatan inovatif. Rumusan masalah saya bacakan yang pertama saja, yaitu A. Bagaimana tingkat motivasi baca Al-Quran siswa kelas 4 di MDT Al-Anwar pada semester 1 tahun 2025 yang akan datang. Tujuan penelitian saya bacakan yang poin A. Mengidentifikasi tingkat motivasi baca Al-Quran siswa kelas 4 di Madrasah Diniyah Taklimiyah Al-Anwar pada semester 1 di tahun 2025. Yang selanjutnya, manfaat penelitian bagi lembaga pendidikan Madrasah Al-Anwar. Memberikan gambaran kondisi motivasi siswa untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menjadi dasar penerapan metode pembelajaran efektif sesuai kebutuhan siswa. Manfaat bagi guru yakni membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi siswa. Yang kedua, memberikan panduan untuk mengembangkan metode pembelajaran interaktif dan inovatif. Yang ketiga, yakni meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode teknologi dan pendekatan kreatif. Manfaat bagi siswa atau santri di madrasah yakni meningkatkan minat, motivasi, dan keterampilan dalam membaca Al-Quran, membuat pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan, dan lebih relevan. Serta manfaat bagi peneliti lain, yakni menjadi referensi untuk penelitian terkait motivasi belajar, pembelajaran Al-Quran, atau metode interaktif. Menjadi acuan dalam mengembangkan pendekatan inovatif di pendidikan agama. Pembelajaran interaktif. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran, teknik seperti aplikasi interaktif, permainan edukatif, dan pendekatan berbasis proyek dapat meningkatkan permainan edukatif, dan pendekatan berbasis proyek dapat meningkatkan minat dan keterampilan siswa. Saya bacakan di poin yang kedua saja. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan
Tujuan metode interaktif dan inovatif. Tujuan penerapan metode pembelajaran inovatif dan interaktif dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, menyenangkan, dan efektif dalam meningkatkan motivasi serta kemampuan baca Al-Quran siswa di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Al-Anwar. Kita lanjutkan metode pembelajaran inovatif dan interaktif. Di sini ada beberapa kelebihan, yaitu 1. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan beragam. Kelebihan yang ketiga yakni meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Kelebihan yang keempat, mendorong kreativitas dan berpikir kritis. Kelebihan yang kelima yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun kekurangan metode pembelajaran inovatif dan interaktif yaitu mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Yang kedua, kesulitan dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, tantangan dalam penguasaan materi. Yang kelima, keterbatasan guru dalam menggunakan metode. Kita lanjutkan langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran inovatif dan interaktif dalam meningkatkan motivasi baca Al-Quran. Persiapan awal yaitu analisis kebutuhan siswa ataupun santri. Jadi sebelum memulai pembelajaran, guru perlu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, termasuk tingkat motivasi, keterampilan membaca Al-Quran, dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang berikutnya yaitu pengenalan dan motivasi awal. Membangun antusiasme yaitu mulailah dengan kegiatan yang dapat menarik perhatian siswa. Seperti apa? Seperti memutar video inspiratif tentang pentingnya membaca Al-Quran atau cerita-cerita motivasi yang berkaitan dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Langkah yang berikutnya yaitu penerapan metode pembelajaran interaktif. Diskusi kelompok misal, bagi siswa ke dalam kelompok kecil-kecil untuk mendiskusikan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Setiap kelompok dapat mempresentasikan pemahaman mereka, sementara kelompok lain memberikan tanggapan. Langkah yang berikutnya yaitu memberikan umpan balik secara berkala. Penilaian formatif, lakukan penilaian selama proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Umpan balik harus konstruktif dan mengarah siswa untuk memperbaiki kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini kita bisa lihat pengertian metodologi penelitian. Kita lanjutkan. Metodologi penelitian. Kami membuat penelitian, jenis penelitian yaitu peningkatan motivasi belajar baca Al-Quran siswa atau santri di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Al-Anwar. Lokasi dan waktu. Untuk lokasinya yaitu berada di Dusun Padangan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Waktu yaitu selama 6 bulan yang terdiri dari 2 siklus.
Instrumen penelitian. Ada lembar observasi, ada dokumentasi, wawancara, angkat siswa, dan guru. Ya, kesimpulan Bapak Ibu dari presentasi saya yaitu peningkatan motivasi belajar Al-Quran siswa di Madrasah Al-Anwar dapat dicapai melalui penerapan metode pembelajaran interaktif dan inovatif. Metode interaktif mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, meningkatkan partisipasi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sementara itu, metode inovatif yang memanfaatkan teknologi dan media digital seperti aplikasi pembelajaran atau permainan edukatif membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Motivasi belajar yang ditargetkan adalah motivasi intrinsik, di mana siswa terdorong untuk membaca dan memahami Al-Quran karena kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Itu yang bisa saya simpulkan. Daftar pustaka kita bisa lihat di PPT. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan dapat selalu semangat dalam belajar di PJJ-PAI ini. Terima kasih atas bimbingan serta ilmu-ilmu yang telah Ibu dosen berikan kepada kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.